Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu dan kita semuanya di sini masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang seperti biasanya. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 6 Perlak beserta staf yang ada di sekolah kita ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Ya, jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai materi modul 1.4 menyangkut tentang pemahaman budaya positif di sekolah kita, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 6 Perlak. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu mendengar istilah budaya positif? Pernah ya? Nah, sebenarnya budaya positif ini sudah lama kita terapkan, kita laksanakan. Cuman dalam penerapannya terkadang kita agak bingung atau ibaratnya sudah kita lakukan, tetapi penerapan yang secara nyata kita belum bisa menjelaskan secara mendetail. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit memberikan pengertian mengenai budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif ini masuk dalam kurikulum Merdeka dan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita juga di sini. Nah, di sini berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 6 Perlak. Nah, Bapak dan Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penguatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sebenarnya ini semua sudah kita terapkan dalam kehidupan atau dalam keseharian kita, terutama di sekolah kita. Cuma dalam membedakan antara hukuman, konsekuensi, atau keyakinan sekolah atau kelas kita, mungkin terkadang kita ibaratnya saling menukar istilah ini. Sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma di sini untuk lebih pemahaman kita lagi mengenai budaya positif, saya akan memberikan sedikit mengenai gambar dan skema membangun budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini kalau kita lihat dari skema, jadi ini budaya positif. Lingkungan ini akan menciptakan lingkungan positif. Kemudian kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan di sini maksudnya adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa kita. Caranya bagaimana? Caranya kita ganti setiap kata-kata tidak, kata-kata jangan, kita ganti sesuatu yang berpositif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mengandung unsur positif. Jadi kita sedikit demi sedikit dalam berbahasa itu dengan anak-anak kita ganti. Tidak, jangan, kita ganti dengan bahasa lebih satu lagi, lebih positif lagi. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas antara guru beserta dewan siswa kita semua. Kita misalnya di kelas kita, apa yang ingin kita buat keyakinan kelas kita? Tentunya kita berikan kesempatan buat anak kita, buat siswa kita untuk memberikan masukan mereka atau sesuatu yang mereka inginkan sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Contoh, baru-baru ini saya sudah membuat juga keyakinan kelas kami di kelas 6A. Misalnya, saya memberikan anak-anak itu membagikan sticky note atau kertas kuning itu yang berwarna itu
saya memberikan kesempatan buat anak untuk menulis keyakinan kelas satu orang satu. Contoh tadi, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati. Berarti kan kalau hal-hal seperti itu akan terbangun jiwa positif anak-anak kita sendiri di kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan menjadi peraturan kelas. Secara tidak langsung sudah ada yang namanya peraturan kelas kita. Jadi anak-anak tahu sendiri. Oh, jika bertengkar dengan kawan-kawan yang lain, berarti itu tidak saling menghargai atau tidak saling menghormati. Maka semuanya ini akan menjadi yang namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Sekali lagi saya beri pengertian kesepakatan antara guru dengan semua siswa. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari komponen keyakinan kelas ini kembali lagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan beliau sebagai bapak pendidikan, yaitu dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini agak kurang jelas itu ya. Kembali lagi langsung ke peran dan nilai guru penggerak. Dari sini saya membuat bagja. Bagja ini adalah beberapa skema yang harus saya buat untuk adanya budaya positif di sekolah. Dan saya sudah melakukannya pada modul sebelumnya. Nah, dari sini kalau kita lihat dari tanda panah ini, dia akan semuanya ini akan bermuara kepada visi sekolah kita yang sudah selesai ya, dan ditempel di di dinding. Nah, di sini bisa dilihat peran dan nilai guru penggerak sesuai dengan visi sekolah. Semuanya ini bermuara pada budaya positif di sekolah yang kita terapkan sehari-hari. Kemudian ini semuanya, budaya positif ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ini, mungkin ini memang nggak nampak karena mungkin terlalu kecil ya. Nah, di sini, nah, langsung ke sekolah kita, langsung di sini. Nah, selanjutnya, nah konsep dan alur membangun budaya positif. Nah, jadi di sini dalam membangun budaya positif ada konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita sebagai guru harus merubah mindset kita, pemikiran kita tentang proses belajar mengajar yang beberapa tahun yang lalu kita terapkan, tapi saat ini harus kita rubah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini timbul adanya disiplin positif. Kemudian langsung teori motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol tubuh, dan segitiga restitusi. Dulu setiap apapun yang siswa kita melanggar aturan, pasti kita memberikan hukuman. Padahal yang kita lakukan itu salah. Kita tidak boleh lagi memberi hukuman. Tetapi bagaimana? Tentu harus menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu di sini. Nah, tujuan budaya positif yang saya buat di sini sebagai cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Nah, yang terakhir dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, yang terakhir di sini dalam kita membuat budaya positif di sekolah, jangan ibaratnya kita memberikan seolah itu paksaan untuk anak untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu positif, tapi bisa juga dalam bentuk pujian atau hukuman. Tapi bukan itu, melainkan harus dari motivasi internal dalam diri anak-anak. Artinya apa? Kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang berbau positif di sekolah, bukan paksaan, bukan pujian ataupun hukuman. Contoh, nah, tolong ambil sampah, buang ke tong sampah. Ini bapak kasih duit. Nah, itu kan penghargaan atau pujian. Oh, terima kasih, baik sekali kamu nak sudah menjaga kebersihan. Bagus kamu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena semakin hari anak itu akan
bukan ibaratnya dia menerapkan budaya positif secara kesadaran diri, tetapi seperti paksaan dan harap pujian. Apalagi kita berikan hukuman, sebenarnya tidak boleh. Cuman kembali lagi, namanya aja anak SD, terkadang kita pun melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus saking anak. Nah, sebenarnya tidak boleh. Cuman kita manusia biasa. Tapi kembali lagi, ini memang profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan dalam sekolah kita terutama. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebenarnya siswa kita itu bukan kita yang mengontrolnya, tapi dia sendiri yang harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong atau fasilitator anak, bukan ibaratnya orang yang membuat dia itu menjadi seperti kita inginkan. Tidak, tapi kita memberikan ruang kepada anak untuk dia percaya lebih penuh lagi dan sadar akan apa yang dia lakukan, baik itu kesalahannya ataupun tindakan yang menyalahi aturan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia di sini, saat guru memahami ketiga perilaku manusia, maka guru akan memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid, jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Maka motivasi yang ada pada diri anak berasal dari eksternal. Artinya apa? Jika kita mengarahkan anak untuk melakukan budaya positif dengan kemauan kita, berarti dia kesadaran dirinya dari eksternal, artinya dari luar. Sementara kita menginginkan kesadaran diri anak itu dari dalam, internal dia, kesadaran diri sendiri, tanpa ada paksaan, pujian atau hukuman. Nah, selanjutnya di sini menghindari hukuman seperti tadi atau pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oleh karena itu, perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan dorongan oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, gimana posisi kontrol kita yang sebenarnya? Mungkin dari Ibu Nur, pemantau, oke. Dari Ibu Nur Lena, teman. Dari Pak Safrija, posisi kontrol yang saat ini Bapak terapkan atau Bapak lakukan di sekolah kita, terutama dengan anak-anak kita. Pemantau, oke. Nah, di sini saya sangat setuju dengan jawaban dari Bapak dan Ibu tadi. Terima kasih. Nah, kembali lagi, posisi kontrol seorang guru ada 5 seperti ini. Yang memang saat ini yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita di sini, kita dalam hal ini memilih posisi kontrol sesuai dengan keadaan. Nah, boleh menjadi teman, boleh memantau. Cuman dari kelima ini kita beradanya di manajer. Nah, karena apa? Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Tidak boleh kita terapkan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini penjelasannya, ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama muridnya dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, bukan malah kita menghukum dia. Nah, karena apapun kita, siswa kita itu adalah aset sekolah kita yang akan mempertahankan dan melanjutkan setiap cita-cita dirinya sendiri ke depan. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga terbentuk identitas positif yang berhasil pada diri murid.
Manajer di sini kalau saya berikan sedikit pengertian adalah seseorang, kita guru yang menjadi pemimpin pembelajar. Kalau murid bisa kita jadikan sebagai manajer. Nah, caranya kita memberikan keleluasaan kepada murid untuk dia bisa memimpin teman-temannya. Kembali lagi ke posisi manajer. Boleh kita memilih sebagai teman dan boleh memilih sebagai pemantau, tidak masalah. Dari kedua itu yang semestinya kita lakukan adalah manajer. Seperti itu. Selanjutnya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh ngaruh-ngaruhi sesuai dengan kemampuan anak yang menurut mereka itu paling benar. Silakan. Kita sebagai posisi kita sebagai manajer hanya memantau, menjadikan murid kita sebagai teman. Nah, itu maksudnya. Sini. Nah, dalam membuat segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Sedikit saya jelaskan di sini. Segitiga restitusi adalah cara yang digunakan oleh guru dalam penyelesaian setiap permasalahan siswa kita. Tujuannya membuat siswa kita itu lebih bertanggung jawab dan mandiri, serta lebih paham lagi dalam menghadapi setiap permasalahan mereka. Contoh, permasalahan yang terjadi yang timbul, siswa yang terlambat, kemudian siswa yang tidak memakai baju seragam di hari yang sesuai dengan aturan. Nah, itu termasuk melanggar aturan. Tetapi bagaimana caranya? Kita panggil, kita buat segitiga restitusi meliputi 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita bertanya jawab dengan siswa tersebut. Dengan catatan jangan tanya di depan temannya, karena siswa ini mempunyai perasaan juga. Atau dia malu, atau minder, atau bagaimana. Tapi kita panggil, kita ke kantor atau ke ruang BK. Kita investigasi apa sebenarnya terjadi. Kemudian dalam menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan. Artinya ini menanyakan secara lebih rinci kenapa dia berbuat seperti itu, apa masalahnya. Jadi semuanya itu nanti ujung-ujungnya kita akan menanyakan apa keyakinan kelas yang mereka langgar. Contoh seperti terlambat ke sekolah, pasti dia akan menjawab sendiri. Kira-kira apa keyakinan kelas yang telah kami langgar? Dia menjawab sendiri, saya Pak tidak disiplin. Nah, inilah masuk ke keyakinan kelas kita tadi yang mereka buat sendiri. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab penuh atas setiap permasalahan yang ada. Di sini kita mencoba membentuk karakter murid lebih bertanggung jawab agar tidak lari dari setiap permasalahan. Nah, selanjutnya keterkaitan antara budaya positif ada 3 materi sebelumnya: filosofi, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Nah, di sini sudah saya jabarkan dan sudah saya lakukan pada beberapa bulan yang lalu menyangkut tentang 3 materi ini. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, berkolaborasi, inovatif, dan reflektif. Kemudian budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Karena gini, bukan hanya berarti saya sebagai guru penggerak cuma kelas saya yang ingin saya wujudkan budaya positif, tidak. Tetapi kalau bisa semua kelas, karena ini nanti ujung-ujungnya akan bermuara ke visi sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terserah Bapak Ibu bagaimana cara menerapkannya di kelas. Yang penting siswa dia tahu apa sebenarnya budaya positif itu. Nah, selanjutnya salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka disusunnya prakasa perubahan sesuai dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, dari semuanya ini sangat banyak sebenarnya manfaat yang kita dapatkan di sekolah kita. Nah, di sini setelah saya melakukan yang namanya pemahaman tentang budaya positif, saya membuat refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru sekolah. Nah, inilah tujuan saya hari ini, membuat yang namanya refleksi dari budaya positif. Jadi setiap ilmu yang saya dapatkan, saya berusaha untuk saling berbagi, karena ini bagian dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yang terakhir, hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid yang dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat mengukur. Terkadang kita segala sesuatu yang memang menurut kita di sekolah di kelas itu ada siswa kita yang sangat cerdas, kita memberikan penghargaan. Sebenarnya ini membuat dia itu merasa lebih sombong atas penghargaan tersebut, merasa dia lebih dibutuhkan, sehingga menganggap orang lain atau temannya itu di bawah dia. Sebenarnya tidak boleh. Contoh seperti memberikan hadiah, memberikan piala atau sebagainya. Karena kenapa? Akan membuat dia itu, siswa kita itu kurang baik bagi murid yang dapat merusak hubungan. Hubungan artinya dengan siapa? Dengan murid yang lain, dengan dirinya sendiri, mengurangi ketepatan. Jadi artinya di sini begini, dia ingin melakukan sesuatu tapi mengharap, bukan hanya dalam prestasi. Contoh misalnya kita meminta bantu, nak kalau bawa ini dulu misalnya, nak bawa buku, kalau banyak kali pak, atau nak kalau beli air bentar itu ini 2.000 untuk kamu ya. Sebenarnya itu tidak boleh membuat siswa itu semakin kalau merasa kasarnya melonjak. Ke depan dia mengharap lagi. Kemarin saya waktu ibu suruh beli air, ada yang kasih duit. Sekarang kok nggak ada, Bu. Seperti itulah. Nah, ini secara tidak langsung tanpa kita sadari ada seperti itu. Selanjutnya mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Nah, kualitas di sini adalah kualitas karakter siswa kita yang tidak mau bertanggung jawab, seolah dia mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga membentuk pribadinya itu lebih condong kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan sesuka hati dia. Kemudian mematikan kreativitas. Kreativitasnya itu kita tidak bisa atau tidak memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat yang dia miliki. Selanjutnya bersifat menghukum. Si akan dijawab negatif. Nah, itu dari kata-kata seperti itu. Nah, seperti yang kemarin ketika saya memberikan paparan kepada siswa kita, kembali lagi sebenarnya tidak boleh diikuti adegan yang tadi, yaitu seperti yang saya bilang, benar-benar seperti anjing. Cuman kalian sendiri juga. Itulah anak-anak. Itu kembali lagi ke kita. Saya sangat menyadari dalam hal ini, meskipun saya dalam proses menjalani pendidikan guru penggerak ini sangat banyak pengetahuan yang saya miliki, yang ingin saya terapkan di sekolah, tapi saya pribadi manusia biasa masih banyak kekurangan. Seperti tadi kita harus bisa mengontrol, ada di sini posisi kontrol guru, mengontrol emosi, mengontrol amarah, segala sesuatu harus kita kontrol. Kenapa? Karena posisi kontrol ini kalau menurut saya itu sangat berat. Kita harus mengontrol diri ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kemarin, sebenarnya itu tidak boleh. Cuma ya itu tadi belum
masuk ke situ, ke introspeksi diri juga masuk. Kita harus, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Kembali lagi ini, saya membuat refleksi atas kejadian yang kemarin untuk diri saya sendiri seperti ini. Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Kita memantau anak-anak, siapa yang berbicara ketika saya berbicara di depan. Kemudian kita hukum, kamu ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh. Yang seharusnya saya lakukan yaitu sebagai manajer dengan cara menangani setiap masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mantu ramai balasannya tanya. Kecuali 1-2 orang, oke saja. Tapi kembali lagi ibu bapak, apapun yang terjadi kita tetap harus menjadi manajer dan menguasai posisi kontrol kita. Jangan sampai, tapi di sini tidak ada ya, ibaratnya menggunakan tangan atau kaki, itu tidak ada. Sepatu hampir melayang karena ada sayap. Itu jangan. Karena kenapa? Karena itu masuk ke posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, jadi seperti itulah. Iya. Apalagi saya selalu kata. Nah, jadi seperti ini. Jadi pengalaman saya dalam penerapan budaya positif, saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah dan siswa yang marah-marah karena tugasnya sering dicontek oleh teman lainnya. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini peran saya saat ini, saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Nah, maksud di sini saya pribadi, saya termotivasi atau terdorong untuk terus memperbaiki diri. Karena kembali lagi, meskipun saya di sini sebagai calon guru penggerak, bukan berarti saya yang paling benar, yang paling best segala-galanya, tidak. Tetapi ada yang namanya tingkat di mana saya harus lebih introspeksi diri atas apa yang sudah saya lakukan. Nah, kembali lagi inilah refleksi saya, terutama tentang nilai-nilai positif di sekolah SD Negeri 6 Perla ini. Nah, hal yang tidak baik dalam penerapan konsep budaya positif sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Artinya di sini saya lihat dari kelas 6, karena mereka pun sudah membuat keyakinan kelas, sudah ada kesadaran diri. Bukan semuanya, 1-2 orang. Tapi insya Allah ke depan seiring dengan berjalannya waktu, semoga budaya positif ini bukan hanya di kelas 6 saja, tapi semua kelas dan terutama sekolah kita dapat menerapkan budaya positif secara baik. Nah, dan kita juga harus memperbaiki diri, adalah posisi guru harus sebagai manajer. Nah, jadi demikian paparan saya hari ini mengenai pemahaman budaya positif di SD Negeri 6 Perla. Semoga apa yang saya berikan sedikit ilmu di sini atau pengetahuan saya dapat tergerak kita dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 6 Perla. Jadi demikian, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ibu Bapak ingin menanggapi, boleh? Silakan Bu. Tidak ada Bu ya. Berarti ya itu tadi kembali lagi bahwa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebenarnya bukan hanya sekolah kita saja, semua sekolah. Apalagi sekolah yang memang sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, jadi kalau sekolah penggerak harus mampu menerapkan secara 100%. Nah, walaupun kita bukan sekolah penggerak, sedikit banyaknya kita harus mampu juga menerapkan budaya positif, karena budaya positif ini sangat banyak manfaatnya. Oke, silakan dari Bu Nur. Ada siswa menyontek, apakah itu bisa dikatakan sebagai budaya positif? Oke, terima
Terima kasih kepada Bu Nur. Tepuk tangan dulu Bu untuk Bu Nur. Terima kasih. Oke, jadi seperti tadi contoh saya yang sudah saya lakukan tentang siswa, ada salah satu siswa saya yang menyontek. Apakah itu termasuk budaya positif? Nah, tidak termasuk itu budaya positif. Kenapa? Karena menyontek itu adalah mengajarkan anak untuk berbohong, melakukan tindakan berdusta atau berbohong. Sehingga kenapa? Jika kita sebagai guru tidak melakukan segitiga restitusi, kita menganggap bahwa itu memang murni tugas dia. Padahal dari hasil nyontek, hasil melihat menyontek dari temannya. Nah itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Kita sebagai guru, bukan hanya tugas guru kelas dan semua guru yang ada di sekolah harus mampu membuat segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Memanggil anak kita, menanyakan identitasnya, siapa nama kamu, di mana tempat tinggal kamu, apa kabar kamu hari ini, sehat atau bagaimana. Jadi kita tanyakan dulu. Ibaratnya anak ini harus sadar dulu siapa dirinya. Kemudian baru kita validasi tindakan, masuk ke kesalahan tadi. Nah, begini, saya ibu dengar kamu menyontek ya sama Martunis. Tuh, soalnya. Iya Pak, pasti dia akan menjawab sendiri. Tapi ingat, harus tanya dulu. Kita tanyakan dulu, jangan langsung ke tindakan. Nah, tentunya kita menggunakan bentuk bahasa yang bagus sehingga membuat anak itu nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Jadi kita tanyakan, ya saya, apakah kamu menyontek tadi dengan Martunis? Iya Pak. Kenapa kamu menyontek sama saya? Karena saya Pak malas belajar, saya tidak tahu jawabannya Pak. Oh begitu. Jika posisi Bapak pada posisi saya, mungkin Bapak itu juga akan Bapak lakukan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa saya tindakan yang kita buat itu adalah tindakan yang salah Pak. Nah, jawabannya pasti seperti itu. Nah, kira-kira kalau memang tindakan yang kamu lakukan itu adalah tindakan salah, kira-kira apakah itu termasuk dalam melanggar keyakinan kelas kita? Termasuk Pak, apa itu? Saya berbohong Pak. Nah, berarti kan masuk ke sini, ke keyakinan kelas kita. Berarti dia sudah ada kesadaran secara eksternal dalam dirinya. Internal dalam dirinya. Dia menyadari apa yang dilakukan itu adalah salah. Kita
Ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian semuanya buat anak-anak kami dari kelas 6 sampai dengan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pak Ebit minta waktunya sebentar saja. Nah, jadi di sini tujuan Pak Ebit mengumpulkan kalian di lapangan hari ini ingin menyampaikan tentang pemahaman budaya positif. Tentang apa, Nak? Iya, tentang pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya pernahkah kalian mendengar istilah budaya positif? Iya, ayo siapa yang bisa dan tahu apa itu budaya positif? Sesuatu yang baik. Iya, sesuatu yang baik. Dari laki-laki, ada yang tahu apa itu budaya positif? Apa itu Khairil? Oh, sesuatu yang baik. Ya, coba siapa yang bisa memberikan contoh apa itu budaya positif? Contohnya, saling menolong, hormat, sabar. Iya, boleh. Ya, bagus. Nah, anak-anak, ya, terima kasih. Bagus. Nah, di sini Pak Ebit hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai pemahaman budaya positif. Anak-anak Pak Ebit, anak-anak kami semuanya, tolong perhatian semuanya dengar. Anak-anak, berbicara tentang budaya positif sangat banyak manfaatnya, terutama di sekolah kita. Yang keluar tadi anggap itu tentang budaya positif. Budaya positif itu sangat banyak manfaat untuk sekolah kita, terutama untuk kita sendiri, untuk kalian dan kami guru-guru. Tadi sudah di antara kalian sudah menyebutkan budaya positif itu apa. Budaya positif adalah sesuatu hal yang mempunyai unsur kebaikan untuk kita semuanya. Contohnya tadi sudah disebutkan dari teman kita, yaitu jujur, ya, di sekolah, toleransi, apalagi, iya, semuanya itu bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Pokoknya, nah, jadi profil pelajar Pancasila ada ini pun udah Bapak tempel, Bapak kepala sekolah tempel. Ini harus tahu. Jadi budaya positif setiap hari harus ada di sekolah kita, terutama menyangkut tentang hal-hal yang mengandung kebaikan. Salah satunya seperti yang pertama kita masuk ke kelas kita atau ke sekolah kita, seperti budaya iya, budaya salam. Itu salah satu. Yang kedua, banyak hal yang harus kalian tahu tentang budaya positif. Salah satunya lagi seperti membuat keyakinan, iya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam hal ini tidak ada yang namanya hukuman, tetapi mengganti dalam bentuk konsekuensi. Nah, anak-anak, budaya positif itu sesuatu hal yang tidak boleh kita gunakan kata jangan, tidak, tapi hal-hal yang berbau positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan, kita ganti menjaga nah, berarti pengertiannya itu kita dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan jangan pernah menggunakan jangan. Itu nggak boleh gunakan kata jangan, tapi kita rubah dalam kata-kata yang berbau kebaikan. Nah, seperti halnya yang tadi, jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh menyontek, jangan pakai lagi kata-kata seperti itu, tetapi harus kita sebagai murid siswa harus Nah, kalau menyontek itu perbuatan apa? Berbohong kan? Iya, muaranya kepada perbuatan negatif kan? Iya, jadi sedikit-sedikit kita benahi sekolah kita, mulai dari bukan hanya prestasi akademik, tapi lewat kepribadian kita. Karena semuanya ini mempunyai tujuan yang mulia untuk sekolah kita dan untuk kalian pribadi. Nah, Nino, di sini kalau Pak Ebit lihat yang memang kurang mendengar itu dari laki-laki. Entah apa unsurnya, penyebabnya Pak Ebit nggak tahu.
Kalau literasi nanti kita beda lagi pengertiannya. Kan? Jadi mohon kepada anak-anak kami, hal-hal yang berbau positif tolong ditingkatkan lagi, apalagi kelas 6. Kalian di sini memberikan contoh. Karena kenapa? Kelas kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kalian boleh sharing untuk kelas-kelas lain supaya kelas lain tahu makna dari budaya positif. Jadi hanya demikian yang dapat Pak Ebit sampaikan. Semoga kalian dapat memahami bahwa budaya positif itu sangat banyak apa? Manfaat. Ingat, tidak boleh kalian menggunakan kata tidak, tetapi harus berbau ganti dengan kata-kata yang positif. Oke? Oke, SD Negeri 6 Perlak. SD Negeri 6 Perlak. Kita sama-sama di sini membangun sekolah. Sama-sama kita membangkitkan nama baik sekolah kita, yaitu SD Negeri 6 Perlak. Jadi demikian, mohon maaf jika tadi ada sedikit bahasa yang tidak mengenakan. Jangan ambil dalam hati kalian, buang jauh-jauh. Karena semua yang saya lakukan ini hanya untuk kalian semuanya dan untuk sekolah ini. Ya, bisa diterima? Ya, hal-hal yang negatif Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Said? Baik Pak. Sehat hari ini Said? Sehat Pak. Begini Said, tujuan Pak Ebit memanggil Said ke ruangan di sini. Pak Ebit mendengar dari guru piket bahwa Said itu keseringan terlambat ke sekolah. Iya Pak. Itu kenapa Said? Karena saya bergadang main HP Pak. Kamu bergadang main HP? Iya Pak. Boleh tahu apakah tindakan yang kamu lakukan itu termasuk melanggar dari keyakinan kelas kita? Termasuk Pak. Apa itu Said? Kelas Pak. Kesimpulan kelas? Udah. Bebe. Apa sih? Ada. Udah. Apa kabar Said? Baik Pak. Said sehat hari ini? Sehat Pak. Oke. Begini Said, tujuan Bapak memanggil Said ke ruangan ini, Bapak ingin menanyakan apakah betul bahwa laporan dari guru piket sekolah kita, Said itu keseringan terlambat ke sekolah. Iya Pak. Kira-kira sudah berapa hari Said terlambat ke sekolah? 5 hari Pak. 5 hari. Kenapa Said? Karena saya bergadang main HP Pak. Main HP. Apakah orang tua kamu tahu? Tidak Pak. Tidak tahu. Begini Said, mungkin seandainya Pak Ebit pun dalam posisi Said, Pak Ebit pun akan melakukan seperti itu. Akan tetapi perbuatan yang kita lakukan itu, apakah termasuk melanggar dari keyakinan kelas kita? Termasuk Pak. Termasuk. Apa kira-kira yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Ya. Karena saya tidak disiplin ke sekolah Pak. Karena kamu tidak disiplin ke sekolah. Nah, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Kesepakatan kelas Pak. Iya, kesepakatan kelas. Nah, apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Pak. Tidak akan ulang lagi dengan cara? Dan saya akan tidur di awal Pak. Oh, iya, bagus sekali. Nah, Pak Ebit sangat bangga dengan kamu. Apa kabar Miftah? Baik ya, alhamdulillah. Sehat hari ini? Anda sehat Pak? Sehat. Begini Miftah, Pak Ebit mendapatkan informasi dari ketua kelas kita bahwa hari ini Miftah marah-marah. Boleh tahu? Karena Kenapa? Pak, teman sebangku saya menyuntik saya tidak terima. Saya sudah susah payah untuk memberi jawaban yang benar. Oh begitu. Berarti kamu mempertahankan apa yang memang menjadi tugas kamu dan kamu tidak setuju karena mereka telah menyontek. Iya Pak. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya membatang dia, membenci dia. Oh begitu. Wajar kamu marah. Seandainya pun Pak Ebi dalam posisi kamu, Pak Ebi juga marah karena telah menyontek
hasil kerja dari kita sendiri. Nah, jadi seperti ini Miftah. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu terhadap teman kamu, apakah termasuk melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar, Pak. Apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar dari hasil perbuatan yang kamu Tidak lakukan? menghormati teman sekelas, Pak. Tidak menghormati teman sekelas, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang semestinya kamu lakukan itu bagaimana ya Miftah? Sabar, Kamu harus lebih sabar dan menahan emosi. Oke, baik. Nah, Miftah, di kelas kita itu kan ada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Nah, termasuk menghargai teman sekelas kita. Nah, terlepas dari apa yang sudah terjadi, apa yang ingin kamu lakukan ke depan untuk lebih bisa mengontrol diri kamu agar tidak marah-marah? saya akan lebih sabar. Kalau ada teman yang menyintik saya akan melaporkan kepada kelas saya. Seperti itu, bagus. Pak Ebit sangat setuju dengan solusi yang kamu berikan. Itu bagus sekali. Pak Ebit bangga dengan kamu. Nah, untuk itu Bapak mengharapkan jangan melakukan lagi tindakan seperti itu, karena tindakan seperti itu termasuk melanggar dari keyakinan kelas kita. Nah, terima kasih Miftah atas waktunya. Semoga ke depan kita tetap saling menghargai satu sama lain, dan ingat harus semangat ya. Sekarang kembali lagi ke kelas. Terima kasih Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Yusuf Al-Ibu. Saya membuat kesalahan dalam begadang main HP. Saya disiplin sekolah. Karena saya sering begadang tidak terlambat. Sering terlambat. Setelah saya menjumpai guru saya, Pak Ebit, saya berjanji tidak akan mengulangi hal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ula dari kelas 6A. Saya senang sudah bermusyawarah dan berdiskusi dengan Pak Ebit Rinaldi selaku guru kelas saya. Saya sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan saya, dan teman saya sudah menyintik saya. Saya akan memperbaiki diri untuk lebih sabar dan tidak emosi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.